Desainnya apa? Sudah kan? Sudah Ibu kemarin Oke. sudah Heeh. baca-baca di yang Oke, dikirim. oke. Oke. Desain itu nggak perlu kata referensi. Ada skripsi apakah ada dicontohkan demikian? Setahu Ibu, desain penelitian itu tidak usah mencitasi penelitian manapun. Kenapa ada yang mencitasi M. Sari 2023? Ada skripsi yang begitu? Karena di dalam bab 3 itu kan kecenderungannya kas penelitiannya adik sendiri gitu. Jadi citasi itu mungkin minim munculnya mungkin di dalam perhitungan besar sampel. Tapi kalau di dalam penjelasan teknis itu mestinya tidak usah mencitasi mana-mana gitu kan. Itu kan kekasan penelitian adik sendiri. Atau kecuali menggunakan kriteria kriteria kategori pengetahuan atau uji validasi reliability dan sebelumnya itu nggak apa-apa pakai citasi. Tapi mayoritas bab 3 itu tidak pakai citasi. Untuk kriteria inklusi cukup singkat saja. Ya, pas saja tentang kesehatannya cukup di definisi operasional. Sudah dicatat. Jadi tenaga kesehatan, kriteria inklusi itu cukup aja respondennya tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas wilayah Sleman gitu aja. Yang lainnya dokter-dokter gigi itu nggak usah diterus di situ, cukup di definisi operasional. Tentang usia menurut Ibu nggak perlu, karena tenaga kesehatan kan mesti usianya dewasa. Usia nggak perlu. Kemudian sebenarnya kenapa mungkin pertimbangan untuk jangka waktu bekerja di puskesmas saya pikir tidak perlu. Ya. Respon tenaga kesehatan baru pun nggak masalah. Nanti bisa dijadikan karakteristik di responden, ditanya sudah bekerja di puskesmas sudah berapa lama gitu. Untuk kriteria eksklusi secara umum nggak masalah demikian. Untuk sampel, sebentar saya ada dipanggil.
Maaf Dek, tadi habis ini dipanggil ke depan. Gimana gimana untuk jumlah sampel, ada nggak usah pakai rumus sampel karena kan sampel jenuh. Jadi semua populasi diambil, baik yang di rumah sakit, di puskesmas itu semua populasi. Jadi sampel jenuh. Jadi kan ada populasi populasi mungkin yang disampel adalah puskesmasnya. Kayak misalnya puskesmas Sleman, ada harus tahu jumlah puskesmas Sleman ada berapa. Kalau yang rumah sakit itu semua tenaga kesehatan, apotek juga semua tenaga kesehatan yang ada. Cuma kalau yang jumlah apoteknya itu yang samplingnya. Jadi nanti ada cari tahu ya. Jadi kalau yang rumah sakit intinya tidak perlu ada sampling karena semua tenaga di rumah sakit. Kemudian kalau yang puskesmas, nanti kan puskesmas Sleman ada cari tahu di puskesmas Sleman, di Sleman itu ada berapa puskesmas. Jadi nanti sampling dari situ. Kemudian nanti cara teknis samplingnya dari dulu ya, baru nanti konsultasi sama ibu. Kemudian yang apotek juga demikian, jumlah apotek di di apotek di wilayah Sleman itu ada berapa total. Nah, adik nanti sampling butuh berapa? Kan kemarin udah diputusin ya kalau nggak salah 20 ya, Dek ya. Nanti adik pakai rumus pendekatan tertentu itu dasarnya tadi kan sudah punya tuh jumlah puskesmas Sleman, jumlah apotek Sleman misalnya. Kalau rumah sakit semua ya nggak usah pakai sampling, langsung semua nakes yang ada di rumah sakit. Kemudian untuk definisi operasional, adik-adik perlu tidaknya itu satu berdasarkan data-data yang dibutuhkan pada pasien, misalnya mulai dari usia itu nanti di skala skala apa kan adik-adik udah pernah ibu bagi ini belum ya skripsi kakak kelas yang menuliskan definisi operasional. Jadi intinya pada definisi operasional itu adalah semua variabel-variabel yang perlu didefinisikan nanti akan diolah datanya mulai dari variabel karakteristik demografi si responden sampai dengan variabel yang berkaitan dengan rumusan masalah seperti pengetahuan, persepsi, itu harus didefinisikan. Untuk variabel betul, variabel bebas dan variabel tergantung kan coba ibu lihat dulu kan variabel kan ada berarti ada 4 hipotesis ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kan kemarin arahan dari ibu bagaimana pengetahuan faktor-faktor mempengaruhinya, berarti kan variabel bebasnya kan semua karakteristik demografi dikaitankan dengan pengetahuan sama pengalaman kerja kali ya, karakteristik responden gitu aja. Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, lama bekerja di puskesmas, kemudian uh, level pendidikan gitu ya, nanti dikaitkan dengan pengetahuan. Demikian juga pada persepsi, praktek dan attitude. Adik-adik kata-kata kalimat-kalimatnya jangan kalimat-kalimat yang masih teori, tapi kalimat-kalimat yang sudah tahu penelitian. Jadi misalnya variabel bebas ada yang adik-adik kaitkan tuh yang mana aja, itu adik tuliskan di sini. Adik bisa belajar dari skripsi kakak tingkat yang detail gitu. Untuk variabel terikat kan tadi berarti meliputi pengetahuan, persepsi, praktek, dan attitude. Betul begitu. Termasuk dikategorikan variabel terikat tuh kapan pengetahuan dikategorikan baik sama apa rendah, tinggi atau menengah. Adik bisa mengacu pada beberapa artikel jurnal bagaimana klasifikasinya. Yang belum ada tuh di situ adalah ada kategorisasi pengetahuannya, kategorisasi persepsinya, kategorisasi attitude sama prakteknya. Itu bisa mengacu pada artikel jurnal yang ada, sebagaimana mereka mengkategorikannya. Adik bisa belajar sehingga bisa tahu beberapa cara atau teknik mengkategorisasi variabel tersebut. Oh ya betul gitu, betul, nanti ada benar, ada apa nanti tergantung dari pertanyaan yang di ACC oleh pembimbing ya. Ya betul gitu, betul.
Ibu, berarti yang di variabel pengetahuan sampai praktik itu nanti dikasih keterangan kayak yang itu skala pengukurannya bagaimana gitu, Bu. Iya betul, dikasih skala pengukurannya termasuk nanti kategorisasinya baik baik atau tinggi atau rendah itu ada ininya, ada kategorisasinya, dikatakan baik bila apa, atau dikatakan tinggi bila apa gitu. Itu bisa belajar dari artikel penelitian yang ada. Benar begitu. Untuk instrumen tadi kan adik berarti harus mengacu pada si sebelumnya. Jadi bagaimana tahap penggunaan instrumen tersebut, misalnya tahap translasi dan seterusnya. Adik bisa mengacu deskripsi yang ada. Sepertinya ada dalam perolehan kuesioner yang belum ya, tolong didetailkan belajar dari skripsi-skripsi sebelumnya. Betul, harus ada lembar inform consent dan ada lembar pengumpul data. Lembar pengumpul data nanti ditulis bahwa nanti akan dibentuk dalam bentuk Google Form. Iya betul, ini ada uji validitas, uji reliabilitas. Tapi sebelumnya tadi ya Ibu sampaikan ada proses translasinya seperti apa. Translasi menerjemahkan kebutuhan expert. Untuk uji validitas gitu-gitu perlu ada rumus kayak gini atau enggak ya, Bu? Sebenarnya kan ada beberapa pendekatan. Yang uji validitas sekarang ada yang pakai rumus, ada yang, tapi cukup sebaiknya tidak usah, cukup aja langsung interpretasi pakai alfa koronba berapa gitu aja. Ya cukup begitu aja pakai alfa koronba aja. Pengolahan data secara prinsip bisa mengacu pada artikel penelitian. Tentu kalau pengolahan data kan tergantung dari instrumen yang sudah fix seperti apa nanti yang dikembangkan. Tadi cukup banyak nggak masukan dari Bu Okti terkait dengan pertanyaan? Bisa cerita Gimana, mungkin Ibu? tadi banyak nggak masukan dari Bu Okti terkait dengan kuesioner, pertanyaan di kuesioner. Tadi kalau yang di pertanyaan terkait pengetahuan itu masih disuruh untuk ada yang di breakdown sama disesuaikan lagi domainnya. Tapi secara keseluruhan buat pertanyaan yang sudah dikumpulkan itu sudah sesuai, Bu. Oke, berarti aman ya dalam 2-3 hari ini ada bisa selesai ya. Insya Allah. Oke, kemudian kalau yang lain yang persepsi, praktek sama attitude aman juga kah? Persepsi aman, Ibu. Oke, siap. Yang dua diantaranya, yang dua di luar nggak ada, aman juga. Yang apa attitude sama yang praktek. Untuk yang tadi attitude itu masih banyak yang belum sesuai, Bu. Jadi masih ada pertanyaan yang ternyata masih bisa masuk di persepsi gitu, Bu. Tapi ada tahu bagaimana
Eh, siap-siap. Dek, yang apa tadi mau lupa nanya yang apa pengetahuan tadi udah tahu ininya, yang persep, yang attitude ya, yang ada perubahan. Tapi Ade udah tahu belum arahannya seperti apa? Sudah, Ibu. Ya udah. Rencananya gimana? Ade mau apa bisa kira-kira lebih menyelesaikan? Ini kan sudah tanggal 17 nih. Ade kira-kira mau menyelesaikannya kapan? 3 hari? Rencananya kita mau Hah? diskusiin hari ini, Bu. Kalau Oh, hari bagus, ini bagus. bisa, ya. Iya, betul, bagus. Kalau bisa diselesaikan hari ini, nanti bisa langsung unggah di Drive, biar dikomentari sama Bu Okti, maksud Ibu. Iya, baik, Bu. Oke, oke. Kemudian, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin cukup itu dulu, Ibu. Nanti untuk populasi sampel gitu ya, Dek ya. Jadi, buat teman-teman yang dapat lokasi penelitian di rumah sakit, berarti nggak usah pakai sampling. Jadi, istilahnya populasi terjangkaunya di rumah sakit itu semua, jadi istilahnya sampel jenuh gitu ya. Memang paling hanya beberapa. Kalau rumah sakit banyak, tapi kan bisa dijangkau lah ininya tenaga kesehatannya. Kemudian yang kedua, kalau yang puskesmas kan berarti harus tahu puskesmas di Sleman tuh ada berapa. Nanti kita pakai pendekatan tertentu berapa jumlah sampelnya. Kalau rumah Slovin juga sebenarnya bisa sih. Pakai Slovin juga bisa. Nanti N besarnya populasi adalah jumlah puskesmas se-Sleman. Demikian juga kalau nanti searching aja pakai dari sumber googling gitu, tapi dari data yang bisa dipercaya ya, misalnya dari data dari dinas kesehatan, misalnya kalau puskesmas kan ada data kesehatan. Kalau jumlah apotek nanti ada cari tahu ya di mana sumbernya, coba ada cari tahu dan pilih yang dari website yang paling bisa dipercaya gitu. Nanti pakai pakai rumus Slovin nggak masalah gitu. Baik, Ibu. Sudah Oke. dicatat. Oke. Maaf banget ya Ibu harus nyambi beberapa nih, mudah-mudahan. Tapi memang tentang esensi memang Bu Okti yang paling paham tentang itu. Jadi memang harus didampingi Bu Okti kalau berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Gitu adik-adik. Ya, Ibu. Oke, baik. Demikian adik-adik ya. Mau ketemu Ibu offline apa enggak? Kalau ketemu offline nanti kita berapa? Setengah 12 ya. Kalau mau ketemu nanti adik bicarakan dulu sama teman-teman dulu kali ya. Di apa mau perlu ketemu Ibu offline apa enggak? Ibu masih di kampus ini di lantai 4. Kalau misalnya mau ketemu Ibu offline nggak apa-apa setengah 12. Kalau enggak ya terserah adik-adik lah. Gitu ya. Oke. Ya, Bu. Oke, siap. Terima kasih banyak buat adik-adik semua. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan segala tugas paket semester 7 dan juga persiapan untuk penyempurnaan draft proposal untuk bisa didaftarkan di akhir bulan ini. Terima kasih adik-adik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Ibu. Makasih. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Makasih izin.